Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati umur 63 tahun ikut Nabi Muhammad SAW tahun 2040. Saya cuma bisa ceramah ini 21 tahun lagi. Itu pun kalau umur panjang. Dulu mak, kakek meninggal umur berapa? 70. Paman meninggal umur berapa? 80. Sekarang si Anu meninggal umur berapa? 45. Kenapa? Makan kambing kumat mati. Si Anu meninggal kenapa? 40. Kenapa? Minum teh manis, kena diabetes meletus, mati. Si Anu meninggal kenapa? 25. Loh, umur 25 kok mati? Bawa sepeda motor, ngebut, nggak pakai helm, jatuh, meledak kepala, mati. Oleh sebab itu, sebelum berangkat pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Iklan Kepolisian Republik Indonesia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kotak tidak ada yang berani membawa ke atas. Kalian jangan takut, karena mereka ini semuanya orang baik-baik, betul? Masyarakat religius, baik, sopan santun, tata krama. Kullu mri'in ta'tazil li sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Malam ini kita bernaung di bawah kubah yang cantik dan indah, kubah Masjid Sabilal Muhtadin. Tapi nanti sampai masanya kubah ini akan tercabut. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Kubah akan tercabut seperti bulu kambing yang dihembus angin. Hilang. Lalu kita bernaung di mana, Bu? Kita bernaung di mana, Pak? Kita akan bernaung di bawah sodakoh kita. Kalau ada yang memasukkan uang ke kotak, ini kotak ini ajaib, saya lihat. Kalau yang dilemparkan uang 100, masuk dia. Tapi kalau yang abu-abu, keluar dia. Ustadz jangan menyepelekan Ustadz. 2000 perak pun kalau ikhlas dia akan sebesar bukit Uhud di akhirat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kau tetap akan dibalas di hadapan Allah. Jantung saya mulai berdegup tidak normal karena kotak mulai mendekat ke saya. Tadi awalnya normal. Ini Ustadz yang cuma pandai ceramah aja Ustadz. Ustadz juga mesti nyumbang lah, betul. Mohon maaf, jangan takut saya narik kain, saya pakai celana panjang. Kenapa Ustadz pakai sarung? Menghormati para tuan guru di belakang. Masya Allah. Tengok tuh, berapa sumbangan Pak Gubernur. Karena udah banyak, jadi saya sikit aja. Ini untuk beli semen, nanti semennya buatkan lokal. Tapi saya tidak perlu ngontrol mentang-mentang semen. Nanti saya tanya, mana semennya? Mana? Yang semen kemarin mana? Yang keramik kemarin. Setelah nampak ini keramiknya Pak, langsung tulis Abdul Somad. Jangan, karena catatan malaikat sudah. Inna alaikum la'afizin. Bersama kalian ada malaikat kiraman katibin. Jangan dipoto Pak, nanti kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saya di mana-mana ceramah pakai sarung. Kata Pak Gubernur, ini bumi religius. Di sini ulama-ulama pakai bujubah, pakai sarung, maka saya pakai sarung. Tapi cemas juga saya kalau ditarik jamaah sarung ini nanti. Makanya udah siap-siap celana panjang di dalam. Nah, keluar dari sini nampaknya perjuangan luar biasa ini.
lautan manusia. Tapi insya Allah setelah acara ini tenaga mereka sudah mulai berkurang. Karena orang kalau duitnya udah keluar dia lemas. Pas pulang nanti nyantai aja semuanya. Pulanglah Pak Ustadz, kami udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Allahumma ati munfiqan halafa. Orang yang bersedekah, beri dia ganti ya Allah. Yang bersedekah, beri dia ganti ya Allah. Begitu dalam hadis. Malaikat yang mendoakan. Yang enggak bersedekah, yang ketika kotak tadi lewat pura-pura. Begitu kotak sudah lewat, ingat apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan halafa. Yang tidak mau bersedekah, Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tidak mau bersedekah, beri dia kebinasaan ya Allah. Istrinya akan dilarikan senior, senang istri orang. Suaminya akan dilarikan pelakor, mengganggu laki orang. Bukan saya mendoakan, malaikat mendoakan. Dah, kalau mau hilang bala, masukkan duit segera. Saya tidak maksa. Innama anta munzir. Hai Abdul Somad, engkau hanya membacakan ayat, membacakan hadis, membacakan sabda, membacakan firman. Masalah orang sedekah enggak sedekah terserah. Saya cuma mau cerita aja. Boleh Ustaz cerita? Ada orang pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin eket. Lalu dia pergi ke ATM. Dia masukkan. Pas keluar dari ATM datang orang menepuk bahunya. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa pin Anda? Langsung dia kasih pin. Langsung dia pergi terbodoh, terpukau, kena sihir, magic, santet. Langsung begitu dicek saldo 0, hilang. Siapa yang nggak ngasih? Tengok besok. Saya bukan nakut-nakut, tidak, cerita aja. Ada lagi satu lagi. Mau dengar cerita? Kaya. Datanglah sahabat kami ke pesantren, tempat pengumpulan zakat. Gimana Bapak petugas amil zakat? Ya, kita pergi ke rumah orang kaya. Ayo Pak, kami lihat Bapak ini kaya. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kelihatannya Bapak sudah layak ini untuk berzakat. Mohon maaf adik-adik petugas zakat, ini kalian lihat aja saya kaya. Mobil saya ini masih utang 2 miliar. Ini rumah masih utang 5 miliar. Jadi saya masih banyak utang. Nantilah kalau udah lunas insya Allah ya. Kalian pulang aja, pulang. Gak sampai setahun Pak, gak sampai setahun Bu, datang dia ke kantor BAS, Badan Amil Zakat. Teman-teman kami melihat dia datang, alhamdulillah, ternyata dia sudah taubat. Alhamdulillah, silakan masuk Pak, silakan masuk. Bapak mau bayar zakat? Gini adik-adik, ada nggak zakat untuk saya? Nggak sampai setahun, hilang. Nggak ada barokahnya. Nah, maka siapa yang belum masukkan uang ke kotak tadi, lihat aja nanti. Bapak setiap dapat uang beli tanah, dapat uang tabung, dapat uang transfer. Untuk apa? Untuk bangun rumah macam istana. Setelah rumah bangun, mobil mewah. Setelah mobil mewah, jam mahal. Ingat, ketika engkau meninggal, rumahmu yang besar akan diambil oleh brownies, brondong manis. Mobilmu yang mewah akan dijual anakmu. Istrimu akan punya suami yang baru. Engkau tinggal terbujur dimakan cacing tanah. Gimana? Masih pura-pura lupa bawa dompet? Ustadz dari tadi ceritanya nggak enak terus. Laki-laki aja yang mati. Oke, kalau gitu kita robah ceritanya. Sekarang perempuan mati. Ibu dapat uang beli cincin, dapat uang beli permata, dapat uang beli intan hitam, dapat uang beli ranting, dapat uang beli rantai. Semua sudah pakai gelang kaki. Kerincing, kerincing, kerincing. Tiba-tiba ibu minum kopi pagi, mati.
Ini minumnya kopi Mirna. Bapak mulai membuka lemari, mengumpulkan cincin ibu, gelang ibu, rantai ibu, berlian ibu. Untuk apa? Mereka sudah senyum, Bu. Mereka sudah senyum. Lihatlah, yang senyum hati-hati. Istri ngerekam dari atas. Nah, awas pulang nanti. Saya tidak ngajak, saya tidak melarang, saya tidak nyuruh. Tidak ada saya bilang, bersedekahlah, bersedekah. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada saya suruh. Yang mau sedekah silakan. Yang nggak mau, ya nggak apa-apa, silakan. Silakan, besok tengoklah. Saudara yang dimuliakan Allah, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Anak-anak 40 penghafal Quran tiap hari petang, pagi dan malam mendoakan, ya Allah, orang yang bersedekah ini berikan dia keberkahan hidup, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Doa anak-anak yang hafal Quran, yang tak berdosa, menembus pintu-pintu langit. Malaikat membawa doa itu, Allah mengabulkan. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, di saat kaki tak bisa tegak berdiri, di saat kaki terhuyung jatuh patah, ada kaki yang ditolong Allah. Kalau sudah Allah yang menolong, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu di belakang ada kaligrafi. Kaligrafi apa itu Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Pagi berubah siang, siang berubah petang, petang berubah malam. Berakhir waktu anak-anak, remaja, muda, tua, mati. Innal insana lafi khusr. Semua yang hadir ini rugi. Bapak-bapak yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Bapak-bapak yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Sudahlah, dunia morat marit, akhirat tunggang langgang. Illa, masih ada pengecualian, bukan not exception, tanpa pengecualian. Ada yang tidak rugi. Illalladzina amanu. Yang tidak rugi itu yang pertama, beriman. Alhamdulillah, insyaallah kita semua yang hadir ini beriman. Amin. Wa amilus shalihat, beramal soleh, bukan soman. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq. Hari ini saya sedang mengajarkan wa tawassaw bil haq. Apa itu hak? Bahwa kalau kau tolong agama Allah, Allah menolongmu. Apa itu hak? Bahwa kalau kau bersedekah, Allah akan menolongmu saat sakratul maut. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Tiap hari, tiap petang kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il. Bagaimana cara menolak su'ul khatimah Pak Ustaz? Berdoa sudah Pak Ustaz. Ada cara menolak su'ul khatimah dengan cara bersedekah. Anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, dia meninggal di belakang dalam keadaan bersujud, pakai pakaian ihram, selesai tawaf dalam Masjidil Haram. Bersujud dalam Masjidil Haram di belakang makam Ibrahim, sedang berwudu, habis tawaf. Ini kematian yang paling indah. Ditanya keluarganya, dia siapa? Bukan ulama, orang tua, masih anak muda. Siapa dia? Pegawai biasa.
Kenapa Allah beri dia kehormatan mati di tempat mulia, husnul khotimah, suci, bersih dari dosa? Kenapa? Apa amalnya? Seminggu setelah dia meninggal, datang janda membawa anak yatim. Janda ingin mengucapkan bela sungkawa. Kami mohon maaf. Ini anak ibu, setiap gajian, sepertiga gajinya selalu dia sedekahkan untuk makan anak-anak saya. Rupanya itu balasan Allah bagi mereka yang bersedekah, husnul khatimah. Makanya nanti kalau ada di antara bapak yang meninggal, seminggu setelah itu ada datang janda, datang, itu tanda-tanda husnul khatimah. Betul? Tidak betul. Tanya dulu, ibu datang kemana? Mengapa? Saya datang kemari. Ada apa? Ini anak almarhum. A'linu hazan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan di halayak ramai. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gendang. Mana gendang-gendang tadi? Oh, masih ada. Enggak, bukan sedang pukul, enggak. Tadi pas saya di luar, lagu yang saya dengar, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini Kalimantan Selatan, negeri bersolawat. Solawat yang paling ramai, solawat yang paling panjang di Kalimantan Selatan semasa hidup almarhum Tuan Guru Besar Guru Ijai. Dan generasi itu terus berlanjut sampai sekarang. Siapa yang akan melanjutkan ini, Pak? Siapa yang akan melanjutkan ini, Bu? Kalau orang kaya meninggal dunia akan digantikan anaknya. Kalau pejabat meninggal dunia, wakil sudah siap. Tapi kalau ulama, penghafal Quran, ahli zikir, ahli salawat, maka inilah yang kita persiapkan di pondok-pondok pesantren ini. Ustadz, saya ini orangnya jahil, saya bodoh Pak Ustadz, saya nggak pandai baca Quran Pak Ustadz. Ini saya kasihkan 100 juta untuk satu lokal Pak Ustadz. Bagus. Itu yang mantap ngaji itu anak siapa? Anak saya Pak Ustadz. Hafal Quran dia? Iya. 30 juz, 30 Pak Ustaz. 30 juz? Enggak, juz 30 Pak Ustaz. Bapak yang ngajar? Enggak, bukan saya. Siapa yang ngajar? Amanah umat Banua. Mengalir pahalanya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling mulia? Apakah Ustaz Somad yang ceramah? Tidak. Siapa yang paling mulia? Khairukum. Orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an. Orang yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Di pintu masuk Masjid Sabilal Muhtadin, saya mungkin nanti pulang ke Pekanbaru, Riau, orang akan bertanya, gimana Ustadz melihat Masjid Sabilal Muhtadin? Hebat. Apa hebatnya Pak Ustadz? Di tempat kita kadang lantai pun tidak pakai semen, kasar, tak ada duit. Tapi aku melihat dengan mata kepalaku di Masjid Sabilal Muhtadin, bukan cuma lantainya pakai marmer batu pualam, dinding tiangnya pun coba lihat. Ini menunjukkan orang Kalimantan Selatan, Banjarmasin kaya-kaya. Kadang-kadang kita di masjid panas berkipas. Di sini satu tiang sampai 4 kipas. 1, 2, 3. Kadang kita ceramah di masjid suara mikrofon tak jelas. Assalamualaikum. Tapi di Masjid Sabilal Muhtadin jelas. Jelas suara saya. Kadang jamaah dari jauh ngintip, yang mana penceramah? Yang mana? Di Masjid Sabilal Muhtadin dipasang nampak layar, di kiri ada, di kanan ada. Jamaah malah ngelihat layar, nggak ngelihat saya. Kenapa nggak ngelihat Ustaz? Lebih putih di layar Pak Ustaz.
Masya Allah. Bunga-bunga dipasang keliling. Karena mata kita suka pada hiasan-hiasan bunga. Dan bunga yang dipasang bukan tanggung-tanggung. Bunga yang tidak akan layu untuk selamanya. Bunga plastik. Luar biasa. Efisien. Ceramah Ustadz Somad di Masjid Sabilal Muhtadin bisa diputar berulang-ulang. Besok lupa, ulang lagi. Besok lupa, ulang lagi. Kenapa? Karena ada anak-anak muda yang memasang tiang-tiang kamera, pakai HP. Saya yakin HP-nya sudah mulai lowbat. Tapi mereka juga pakai kamera, pakai tiang. Ada yang streaming, Masya Allah. Streaming. Kalau streaming itu yang di streamingkan ustadznya. Ini banyak juga sendiri aja. Jamaah sekalian, kita sedang mendengarkan pengajian langsung dari Masjid Sabilal Muhtadin. Hai. Ustadznya yang diseriminkan. Tidak apa-apa untuk pemula. Insya Allah anak-anak muda yang ngaji malam ini masuk surga dengan HP-HP-nya sekalian. Ketahuan betul suka update status. Insya Allah kalau sudah anak mudanya ngaji, insya Allah anak-anak muda godaan kalian besar, berat, tapi insya Allah anak-anak muda di Banjarmasin selamat dari pacaran. Amin. Kenapa? Mereka ngaji. Sore tadi sudah miss call dia 2 kali. Yang kita jalan-jalan ya? Enggak. Malam ini ngaji. Ustadz Somad datang. Pokoknya ngaji. Sebentar aja ngaji. Terus kapan kita? Habis ngaji kita jalan. Kalau sudah hijrah total. Itu yang tadi namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Hijrah harus total. Adik-adik jangan kalian pacaran. Nanti kalau kalian sudah jadi polisi, sudah jadi pejabat, sudah jadi tentara, sudah jadi pengusaha, entrepreneur, kalian tinggal pilih aja. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Gubernur, sama Pak Polisi, sama Pak bisnismen kita. Kalian yang penting fokus aja dulu sekolah. Kerja nanti insya Allah. Kalau rezeki tak akan kemana. Kalau jodoh datang sendiri, betul? Tinggal tergantung 2 aja. Kalau ndak anak gadis, nenek-nenek. Insya Allah kami semua di sini mendoakan yang terbaik. Di akhir majelis nanti kita doakan semuanya. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik. Yang bilang amin, yang belum nikah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira ke depan apakah akan ada orang Kalimantan Selatan yang akan menggantikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Syekh Muhammad Guru Ijai Al-Banjari, Syekh Nuruddin Malbu Al-Banjari? Kira-kira ada tak akan menggantikan mereka? Insya Allah. Kenapa ragu? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan saya. Kalau bukan karena saya, itu tidak akan berdiri pesantren amanah umat Banua. Kalau bukan saya yang kemarin mengumpulkan uang, tidak akan tegak itu bangunan pesantren. Saya. Jangan ngomong saya, Pak. Yang selalu ngomong-ngomong saya itu dalam Quran Fir'aun, Korun, setan. Satu lagi, Bapak. Kita jangan ngomong saya, tapi ngomong kita. Siapa bilang saya? Saya. Gara-gara saya lah jamaah ini bisa ramai begini. Ini kan saya. Oke. Kalau memang betul gara-gara saya, tiba-tiba teknisi mikrofon mau nunjukkan. Mana saya? Mana? Tidak bisa. Kita ini adalah sebuah tim. Betul? Tim. Kita seperti orang nangkap ikan. Yang satu ngusir ikan dari sini. Dulu waktu kecil, hujan-hujan, cabut sekolah ke sawah, nangkap ikan. Kamu ngusir dari sana, aku nangkap sini. Jangan saling menyalahkan. Kamu ngusir dari sana, aku nangkap sini. Iya, ayo. Besar ini apa? Ular rupanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita bekerja sama.
Kalau sudah di masjid jangan kelahi. Ini hanya masalah-masalah sepele kelahi. Selama dia masih ahlus sunnah wal, ini masjid ahlus sunnah wal jamaah. Ini bukan masjid Syiah. Mana Ustaz tahu ini masjid ahlus sunnah? Coba tengok di pintunya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pintu yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga Ali. Ciri ahlus sunnah. Karena orang Syiah tidak mau menulis nama Abu Bakar dan Umar di masjidnya. Karena menurut mereka Abu Bakar dan Umar dan Utsman penjahat yang mengambil kekuasaan Sayyidina Ali. Itu bukan asal-asal, tulis itu nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menunjukkan bahwa orang Kalimantan Selatan, Banjarmasin berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Murji'ah, bukan Jawariyah. Kita mengikut Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ahlus sunnah wal jamaah. Ini bukan sekedar tulisan aja, ini simbol bahwa orang Kalimantan Selatan hanya memanggil nama dia yang ada dalam Quran dan Sunnah. Tertulis namanya di sini, diawali dari sini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillul Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Hakim Al-Azimul Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqitul Hasibul Jalilul Karimul Raqib. Yang mana nama saya? Kok enggak kelihatan? Ya Ahad, Ya Somad. Sebetulnya itu aja yang mau saya cari. Itu nama dia, bukan nama saya. Dia, qul, katakan dia, huwa Allah, Allahu Ahad, Esa, tunggal, tak berbilang. Kalau minta sama dia, Allahu, lalu ini hambanya. Maka tertulis namanya di situ, Abdul. Abdu, ini hambanya Abdu. Jangan jadi hamba harta, harta akan binasa. Jangan jadi hamba kuasa, kau akan ditangkap KPK. Jangan jadi hamba jelita, kau akan masuk infotainment. Tapi jadilah hamba dia. Maka nama yang paling baik Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Jabbar, Abdus Somad. Kasihlah nama-nama ulama. Nama anakmu siapa? Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi itu nama ulama. Oke, kalau gitu buat ada angka 2-nya. Muhammad Arsyad Al-Banjari 2. Nama anak kamu siapa? Muhammad Nafis Al-Banjari. Nama anak kamu siapa? Muhammad Nuruddin Al-Banjari. Nur, cahaya. Din, agama. Dia akan menjadi cahaya agama. Bukan yang memadamkan api agama, dia yang menyalakan cahaya agama, sehingga bisa dibedakan mana hak, mana batil. Saking banyaknya yang batil, orang ragu mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Itulah pentingnya pengajian. Ini pakai kubah. Kenapa pakai kubah besar? Karena kalau pakai kubah tidak ada tiang di tengah. Arsitektur bangunan tiang melengkung membuat tidak ada tiang di tengah. Kalau sudah tidak ada tiang di tengah, maka shaf tidak putus. Saya suka ceramah di masjid yang nggak ada tiang. Karena kalau ada tiang, banyak jamaah yang nyender di tiang. Ini nyindir nih, enggak saya tanya. Demi Allah saya tanya. Yang nyender terus, enggak apa-apa. Saya termasuk ustadz yang tidak terlalu ketat. Ada sebagian ustadz jamaah dipelototin. Enggak. Saya termasuk bukan ustaz itu. Orang zaman sekarang, zaman edan, sudah mau ke masjid, mau ngaji, alhamdulillah.
Walaupun dia datang tidur. Masih syukur dia tidur di masjid, dapat pahala iktikaf. Kalau tidur di warung kopi, kalau tidur di diskotik, ditangkap FPI, masih mau dia tidur di masjid. Alhamdulillah. Nah, yang tidur, tidurlah. Gak apa-apa. Saya biasa ceramah berdua aja sama kamera. Pasang teknisi, pasang kamera, saya ceramah sendiri. Saudara jamaah muslimin muslimat dimanapun berada, menjelang berbuka puasa ini, marilah kita senantiasa mengingat TV One memang beda. Oleh sebab itu maka artinya apa? Berdakwah itu bukan cuman jadi ulama. Adik-adik yang merekam acara ini, Ustadz Somad ceramah di Masjid Sabilal Muhtadin yang dengar 40.000, ya. Tapi begitu mereka rekam, mereka masukkan ke YouTube, pas dicek 2 hari setelah masuk YouTube, tengok nggak ada yang nonton. Loh, kok nggak ada? Rupanya downloadnya nggak masuk, paket belum diisi. Setelah diisi langsung menjadi trending topik. Ustadz Somad ceramah di Masjid Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Masjid Sabilal Muhtadin. Selama ini cuma ceramah aja. Ada ulama besar kelas internasional dari Makkah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram, bahkan ulama-ulama Imam Al-Qurani, ulama besar di Madinah, ditanya oleh murid-muridnya, dijawab, ditanya oleh muridnya, dijawab, bukunya dicetak. Salah satu ulama besar itu yang menjadi tokoh besar di zaman itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama kelas internasional, menulis kitab bernama Sabilal Muhtadin. Ustadz pernah ke sana? Enggak, saya baca buku aja. Malam ini nyata, datang langsung, melihat nyata, pernah tercatat. Inilah hidup. Hidup bukan hanya sekedar mendengar cerita. Selama ini kita mendengar cerita tentang sorga, tapi sampai masanya nama kita sudah ditulis di sana. Kapan? Ketika kita bersedekah. Makanya orang mati kalau ditanya, hei orang mati, ya, kalau kau dikasih umur lagi kau mau apa? Dipanjangkan umurmu, kau mau apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kau beri aku umur ya Allah, sekejap saja kau kasih aku umur. Kalau ku kasih kau umur, kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Orang mati itu keinginannya mau bersedekah. Maka Bapak Ibu yang sudah bersedekah, alhamdulillah. Yang belum bersedekah, na'udzubillah. Yang sudah ada niat, la haula wala quwata illa billah. Besok pagi segera datang, jangan tunda-tunda niat. Kalau sampai ditunda niat, nanti hilang, saya tidak bertanggung jawab. Karena sudah kusampaikan. Ballatu, Allahumma alla ballatu. Ya Allah, sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Beginilah jamaah yang banyak. Hanya kadang manusia ini kalau diajak sholat ke masjid, ayo sholat ke masjid yuk, ayo, ayo i'tikaf yuk, ayo, ayo baca Quran yuk, oke, ayo sedekah, iya. Nah, ini, tapi insya Allah jamaah Banjarmasin ekonomi mapan. Di sini luar biasa, digali tanah, dapat intan. Gali tanah hitam. Batu apa ini? Rupanya intan yang lebih mahal, intan hitam. Gali lagi, batu bara. Gali lagi, minyak. Di antara pulau-pulau ini, pulau Kalimantan inilah yang paling banyak isinya yang berharga, betul? Di bawahnya berharga, intan, batu, Kalimantan, semuanya. Di atasnya pula tanam-tanaman, kayu-kayu yang luar biasa. Siapa yang punya janji? Allah. Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, aku tidak minta banyak dari kalian, kata Allah. Aku cuma minta 2. Kalian percaya bahwa aku ada dan kalian takut kepada aku. Jangan buat maksiat.
la fatahna alaihim barakat, akan dibukakan barokah-barokah minas sama, turun hujan, wal ard, ini dia, ini barokah, wal ard, barokah dari dalam bumi, intan, batu intan hitam, batu bara, minyak, uranium, macam-macam, fosfat, pupuk, semua hadir. Insya Allah kalau pembagiannya rata, umat terjaga, terpelihara, pondok pesantren dihidupkan, yang kaya dengan hartanya, yang berkuasa dengan APBD-nya, yang DPR dengan perdanya, yang ustadz, ulama dengan ceramah dan doanya, bapak ibu menyerahkan anaknya. Insya Allah ini bapak gubernur, bapak pejabat, DPR sudah berbuat dengan perda, dengan keputusan APBD 20% untuk pendidikan. Guru-guru sudah diangkat menjadi PNS dan honorer. Keamanan dijaga oleh bapak kepolisian, TNI, Polri. Tinggal ibu menyerahkan anaknya. Ibu jangan lagi nangis sampai matanya bengkak sebesar telur angsa. Kenapa ibu nangis? Anak di pesantren Pak Ustadz. Tadi sore kami kumpul OIAA. Itu dia OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. Bahasa Arabnya Al-Munazzamah Al-Alamiyah li Khirriji Al-Azhar. The World Organization for Al-Azhar Graduates. The World Organization for Al-Azhar Graduates. Habis makan soto Banjar nih lancar bahasa Inggris. Yayasan Amanah Umat Banua, Kalimantan Selatan. Tadi sore kami bertemu di hotel bersama alumni Al-Azhar. Saya tanya panitia, berapa anak Kalimantan Selatan yang berkumpul? 150 orang. Sepanjang perjalanan saya keliling dari Aceh sampai Papua, disinilah alumni Al-Azhar yang bisa ngumpul terbanyak sampai 150 orang. Artinya apa? Ustadz-ustadznya sudah ngumpul. Kata orang, menjinakkan buaya mudah. Yang susah itu menjinakkan pawang buaya. Tapi di sini pawang-pawangnya sudah jinak, sudah ngumpul bersama. Tinggal lagi satu komando maju ke depan, tuan-tuan guru, alim ulama, maka tinggal bergerak satu gerakan takbiran, maka insya Allah semua akan terwujud. Takbir! Saya sudah ceramah 75 menit, baru sekali ini takbir kan? Baru sekali ini kan? Kenapa baru sekali ini Ustaz takbir? Udah ada yang mulai ngantuk. Maka saya takbir. Takbir itu menyatukan semangat. Takbir itu membangkitkan gairah. Takbir itu menghilangkan setan. Makanya kalau khotib sedang khutbah, ada kawan ngantuk sebelah, Allahu Akbar. Coba aja. Tapi lihat dulu, ada pistolnya enggak? Jangan salah takbir, pas takbir rupanya polisi. Insya Allah kalau sudah masuk masjid, semuanya tunduk kepada Allah. Karena masjid membuat kita sama rata di hadapan Allah. Betul? Baju seragam tinggal, baju kebesaran tinggal, kain sarung yang disayang tinggal, sorban kesukaan tinggal, baju kenang-kenangan dari Banjarmasin tinggal semuanya. Peci dari Aceh, baju dari Kalimantan, sorban dari Cina, tinggal semuanya. Yang akan dibawa mati mana? Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat cuma 3. Yang pertama, mal, harta, mobil mengiringi sampai pelataran parkir. Yang kedua, ahluhu, anak, cucu, menantu, kawan, sahabat. Insya Allah kalau sampai SMS ke Banjarmasin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz yang ceramah di Sabilal Mutadin kemarin ceramah meninggal. Innalillahi, Ustadz sama meninggal. Kamu nangis kenapa? Belum sempat selfie kemarin.
Apa kata jamaah begitu dapat kabar Ustadz Somad meninggal? Memang udah kulihat tanda-tandanya kemarin. Aduh, cepat sekali Ustadz itu meninggal ya. Untuk Abdul Somad Al-Fatihah bacakan. Nanti, jangan baca sekarang. Allah, ini mau cepat aja kita mah. Anak tinggal, menantu tinggal, keluarga tinggal, kawan sekantor tinggal. Lalu yang tinggal membawa kita, ya baqawahidun, yang tinggal cuma satu. Kalau sempat kaki ini datang ke masjid sholat berjamaah, kalau sempat tangan mengusap kepala anak yatim, berinfak, berzakat, bersedekah, kalau sempat tangan ikut gotong royong, Ustadz saya orangnya susah, mau ngasih semen nggak bisa, cuman saya ikut gotong royong aja ya Pak Ustadz ya. Lecet tanganmu, likulli sulama minkum sedekah, setiap tulang-tulang jarimu akan bernilai sedekah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan majelis-majelis ilmu, hadiri pengajian-pengajian dengan tuan-tuan guru, terus berselawat-selawat. Jangan lupa, mungkin nikmat besar di Kalimantan ini tetap ada, muncul intan-intan, muncul batu bara, muncul uranium, muncul fosfat. Itu karena buah dari majelis solawat almarhum tuan guru yang dulu kita hanya menumpang tuah mendapatkan berkah. Jangan sampai berkah itu akhaznahum, kami cabut, berkah dulu dicabut. Yang susah anak kita, yang buat dosa kita, tapi yang susah anak kita karena kelakuan dan perbuatan kita. Mudah-mudahan negeri ini diselamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, dari perselingkuhan, dari seks bebas, diselamatkan dari segala perbuatan yang mungkar. Pokoknya majelis ilmu terus. Saya dikirimi oleh jamaah, Ustadz ini pengajian maulid, Ustadz ini pengajian haul, Ustadz ini pengajian fikih, Ustadz ini pengajian tasawuf. Ini negeri pengajian, maka datang ngaji-ngaji. Ini yang datang malam ini bukan jamaah Ustadz Somad, ini jamaah tuan guru, ini jamaah tuan syekh, ini jamaah berkumpul semua jamaah malam ini. Mereka datang bukan mau dengar pengajian Ustadz Somad. Pengajian Ustadz Somad sudah selalu mereka dengar. Mereka cuma mau nengok Ustadz itu sama enggak dengan yang di YouTube. Mereka cuma ingin bersilaturahim. Maka inti dari ngaji itu silaturahim. Kalau tidak dibuat acara ini saya tak jumpa dengan Pak Gubernur. Kalau tidak dibuat acara ini saya tidak jumpa dengan alumni-alumni Al-Azhar yang kakak-kakak kelas saya dulu, alumni dari Maroko, padahal sama-sama satu negara, tapi beliau pulang duluan, bertemunya di Banjarmasin. Maka pertemuan kita tetap mendatangkan barokah. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya lancar, wa yunsa'alahu fi atharihi, umurnya panjang, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bermanfaat dan mendatangkan barokah. Tadi saya tausiah jam 10.15.